Fatal Influence akan bubar, Darkseid lagi-lagi dihajar mundur, Chelsea Green dan Ethan Page makin kompak, dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 27 Agustus 2025. NXT hari ini dibuka sama Ricky Sainz. Dia langsung kasih respect ke Javon Evans yang udah fight habis-habisan di Heatwave. Tapi dia juga jujur bilang kalau Obafemi nunjukin kenapa dia itu the immovable force. Ricky ngejelasin udah 6 bulan dia ngehajar monster-monster di NXT. Tapi sekarang dia cuma mau satu hal, NXT Championship. Dia ngasih tantangan langsung ke Oba, minta face to face. Malah Josh Briggs yang nongol. Briggs langsung ngebacot, bilang ke Ricky, kamu itu nggak bisa asal datang terus minta Oba. Kamu tuh sok banget, sok jadi pusat dunia. Orang-orang di locker room udah ngantri, masa kamu yang baru masuk langsung rebut antrian? Ricky ngebales, ngerosting Briggs dengan bilang mukanya mirip Sid dari Toy Story dan tegas bilang, aku nggak lagi di antrian, aku ini patokannya. Akhirnya Eva keluar ngumumin pertandingan antara mereka. Yang menang bakal jadi number 1 contender buat gelarnya Obafemi di No Mercy. Setelah Heatwave, Black Monroe deklarasi dia siap rebut Women's Championship. Tapi langsung dipotong sama Kelani Jordan yang bilang, kamu lupa ya, pas match terakhir kita, kamu malah kabur. Jadi malam ini waktunya disettle. Pertandingannya cepet, high pace, Kelani keluarin jurus-jurus aerial, mulai dari handspring ke skull crushing finale style move. Terus X Factor yang hampir bikin Black kalah. Tapi Jordynne Grace tiba-tiba muncul, ngejar Black balik ke ring dan malah ngelempar Black pas ke offense-nya Kelani. Samoan drop, split leg moonsault untuk memenangkan pertandingan. Ya, matchnya kepotong sih, tapi tetap oke. Aku suka Jordynne Grace ikut campur, tapi bukan interference yang generik. Kelani Jordan menang, walau dia bukan kontender selanjutnya soalnya Lola Vice udah pegang number 1 spot. Black Monroe juga nggak kelihatan lemah, jadi fine-fine aja. Terus kita dapat blindfold match, Lexis King lawan Miles Bourne. Bruh, ini kacau. Dua-duanya literally mukulin angin, nyungsep, semua gerakannya miss. Pokoknya kelihatan bego. Penonton untungnya bikin match ini masih lumayan hidup karena mereka teriak-teriak ngebantu Miles biar bisa nyamperin Lexis. Akhirnya Lexis pun curang. Dia buka penutup mata pas wasit nggak sengaja kecolok. Lexis kasih low blow terus kasih coronation untuk memenangkan pertandingan. Jujur ini konyol banget. Kayak komedi ala WWE zaman dulu yang bikin pegulat kelihatan dodol. Untung penonton masih bisa nyelamatin, jadi setidaknya fun lah buat ditonton. Lanjut, kita dapat dinamika tag team baru. Ryan Sinclair butuh partner, terus Charlie Dempsey ngasih Kendall Gray. Jadi Sinclair dan Kendall team up lawan Easy Dame dan Tatum Paxley. Pertandingannya solid, walau singkat. Ryan nunjukin api, Kendall bawa energi, tapi chemistry Paxley dan Easy lebih nyatu. Easy kasih sit out powerbomb ke Ryan untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang singkat banget, kelihatan buru-buru ngejabarin spot tapi nggak sloppy. Highlightnya, Easy Dame mulai nunjukin kalau dia nggak ragu ngorbanin Tatum Paxley. Chemistry mereka masih goyah dan itu bisa jadi storyline yang bagus. Oke, kita lanjut ke number 1 contender match antara Ricky Sainz lawan Josh Briggs. Briggs awalnya dominan, pakai badannya yang lebih gede. Bossman Slam, Choke Slam, Ricky kayaknya udah mau tamat. Tapi Ricky nggak mati-mati, dia fight back. Enzugiri, Michinoku Driver, terus nutup dengan Tornado DDT untuk memenangkan pertandingan. Habis itu Ricky langsung bilang kalau Oba kelihatan capek, kerajaannya mulai retak, dan dia orang yang bakal akhirin teror Obafemi. Oba pun nongol, balas bilang kalau Ricky nggak bikin dia takut. Ricky malah bikin dia kecewa. Waktu kelihatan mereka bakal clash, Darkseid tiba-tiba nyerang dua-duanya. Ricky dan Oba terpaksa harus kerja bareng, sementara Hang Danteng datang buat bantuin. Nah, ini baru pertandingan beneran yang worth buat ditonton. Ricky Sainz lawan Obafemi di No Mercy juga bakal cakep sih kayaknya. Ada vignette soal Speed Championship. Aturannya unik, pertandingan gelar yang cuma 5 menit, tapi kalau turnamennya waktunya itu cuma 3 menit. Eva ngumumin challenger soal Ruka bakal ditentuin lewat turnamen. Ada Sia Brookside, Candice LeRae, Lainey Reed, sama Fabi Apache.
Pemenangnya bakal ketemu Sol di No Mercy. Alba Fire balik ke NXT nunjukin dia masih jago, tapi Tyra Maystel juga nggak mau jadi underdog. Tyra bawa intensity, submission, German suplex gak ankle lock bikin Alba panik cari rope break. Dan kerennya, Tyra May berhasil nge-roll up Alba untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Chelsea Green coba sneak attack tapi Tavian Heights nyelamatin. Malah Ethan Page nongol, hajar Tavian pakai sabuk. Ethan dan Chelsea berdiri di atas tubuh Tavian, naruh bendera Kanada, mereka senyum sinis. Tyra Maystel itu emang ada presence-nya, tapi masih perlu polesan. Lawan Alba Fire emang gampang kelihatan oke, tapi aku juga bisa bilang kalau ini match 4 menitan yang cukup enak buat ditonton. Backstage, Heng dan Tank ngamuk pengen rematch lawan Dark State. Tapi Eva bilang kalau Dark State maunya big match. Bukan cuma Heng dan Tank, tapi ditambah Ricky Sainz dan Obafemi. Sementara itu, Jessie Jane masih kesel SBY Elegance ngerebut title-nya. Tapi dia juga sombong bilang dia udah bikin sejarah dengan pegang sabuk NXT dan TNA sekaligus. Jasmine bilang mereka juga bakal ngejar speed title. Tapi Jessie cepat-cepat potong, nggak ada kata kita. Fallon Henley malah ikut ngerosting Jasmine, makin ngerasa kalau Fatal Influence ini bisa meledak kapan aja. Waktunya main event, Lola Vice, Zarya dan Sol Ruka lawan Fatal Influence. Awalnya Sol dan Fallon adu teknik, Zarya masuk dan ngehandle Jasmine pakai power. Fatal Influence ambil alih lewat distraction, ngeisolasi Sol di corner mereka. Tapi begitu Zarya dapat hot tag, semua orang terbang ke sana sini. Super kick, springboard, gila-gilaan pokoknya. Terus Lola Vice masuk, langsung nendangin semua anggota Fatal Influence pakai kick dan hip smash khasnya. Tapi Jasmine ngekat dia, para heels ngeroyok. Kelihatan Lola CS bakal kalah. Sol dan Zarya comeback. Fallon dan Jasmine salah komunikasi. Sol narik Jasmine keluar dan Lola nutup dengan ngepin Fallon untuk memenangkan pertandingan. Main event yang solid banget. Kayaknya Fatal Influence akhirnya beneran bakal break up, udah lama ditis soalnya. Bagus juga Lola Vice, Sol Ruka dan Zarya dapat spotlight, apalagi Lola kan bentar lagi juga dapat title shot. Oke, secara keseluruhan, NXT hari ini dimulai agak berantakan tapi makin kesini makin enak ditonton. Begitu masuk ke pertandingan antara Ricky Sainz dan Josh Briggs, NXT langsung dapat flow-nya. Sekarang WWE punya sebulan buat build up ke No Mercy, jadi mereka bisa nge-pace lebih baik. Banyak yang kerasa kayak kejar setoran, tapi tiap talent emang dikasih waktu dan hasilnya deliver. Kalau kalian pengen nonton, tonton aja number 1 contender match sama main eventnya. Sisanya ya lumayan lah. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.